Bubarkan MUI atau pecat Anwar Abbas. Desakan untuk pembubaran MUI sendiri? Ya saya nggak setuju. Jadi sekali lagi siapapun yang memang terlibat dalam gerakan terorisme harus tindak. Di balik kejadian penangkapan teroris, kok ada yang kebakaran jenggot nih? Ini loh, si Anwar Abbas nih, nggak ada selesainya buat masalah. Anda seperti kecewa si Otbah ini ketangkap. Seperti ada kedekatan. Sampai Anda menanggapin netizen aja yang ingin bubarkan MUI, Anda berdalih malah bilang apa? Kalau begini, sekalian bubarkan negara. Ini Anda bicara pakai otak atau enggak sih? Sebelum-sebelumnya ini kita bicara tentang Anwar Abbas. Banyak sekali hal-hal yang di luar ranah dari Majelis Ulama Indonesia dikomentari miring. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dianggap kurang benar atau salah. Itulah Anwar Abbas. Menyikapi respon publik bubarkan MUI, Anwar Abbas mencak-mencak. Bubarkan saja sekalian Indonesia. Ini negaranya mbahmu apa? Jelas sudah sikap MUI DKI Jakarta saat ini sangat memalukan. Alih-alih menjadikan sebagai figur panutan, sikap mereka malah tidak mencerminkan sebagai komunitas yang menyandang gelar keagamaan. Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bercorak keagamaan, seharusnya MUI bisa tampil menjadi ormas yang bisa memposisikan eksistensinya milik umat. Tidak ada keberpihakan spesial yang ditunjukkan terhadap salah satu institusi saja, terlebih atas diri seorang meskipun individu yang dimaksud adalah seorang pejabat. Intinya, seorang ulama dituntut bisa berdiri sebagai figur pemersatu umat, bukan bersikap seperti jongos yang siap nyerocos karena dijejali ongkos. Lagian, dana hibah yang diterima oleh MUI itu bukan dari kocek pribadinya Anies yang nyeringis, melainkan duit masyarakat yang nasibnya miris karena gubernurnya tidak kunjung bersikap realistis. MUI sebagai komunitas ulama harus mengabdikan dirinya kepada kepentingan rakyat, bukan terhadap pejabat yang khianat. Tampak dengan jelas kualitas keulamaan seperti apa yang dimiliki oleh LSM bercorak ulama itu. Mereka hanyalah gerombolan pencari uang tunai yang mengobrol fatwa demi penghasilan yang memadai. Padahal pada 13 Mei 2017 lalu, MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah lewat media sosial, di mana salah satu poin dalam fatwa tersebut menyatakan aktivitas buzzer diharamkan, termasuk hal-hal lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sangat konyol jika tiba-tiba MUI DKI Jakarta berencana membentuk tim cyber hanya untuk melindungi Anies. Tentu saja ini merupakan langkah blunder dan bisa dianggap sebagai tindakan insubordinat atas putusan MUI Pusat yang mengharamkan kegiatan buzzer walau menggunakan gimmick dengan istilah eufemisme. Yang membuat Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Pusat Ismail Fahmi angkat bicara. Apa yang dilakukan MUI DKI seharusnya tidak membuat buzzer. Dan kritikan kepada MUI DKI ini pun berdatangan salah satunya dari Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif yang angkat bicara mengingatkan MUI DKI bahwa fungsi ulama adalah sebagai alat kontrol penguasa dan bukan mitra pemerintah, apalagi pasang badan sebagai pembela penguasa. Tidak berhenti sampai di situ, kritik pun datang dari berbagai elemen masyarakat terhadap tindakan bodoh yang dilakukan oleh LSM bercorak keagamaan itu. Sebelum ramai desakan masyarakat yang meminta agar MUI segera dibubarkan, penulis pernah membuat tulisan sekitar 4 bulan yang lalu agar MUI dibubarkan saja karena memang tidak mendatangkan manfaat dan fungsi yang jelas. Akhirnya eskalasi desakan agar MUI segera dibubarkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlebih ketika Densus 88 berhasil meringkus Ahmad Zain An-Najah, Anung Al-Hamad dan juga Farid Ogbah yang disinyalir terlibat kasus terorisme. Zain Ahmad An-Najah atau ZAA yang punya jabatan prestis di kepengurusan MUI sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu ZAA juga menjabat sebagai Dewan Syuro Jamaah Islami atau JI, yaitu sebuah kelompok teroris, dan peristiwa ini membuat Wakil Ketua MUI Anwar Abbas atau AA terguncang hebat. Ia pun panik, dia mencari cara agar dirinya dan MUI bisa terselamatkan. Mengingat Zain adalah aktor intelektual yang merekayasa Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya mendekam di penjara lewat putusan fatwa di mana Zain An-Najah adalah ketua dalam komisi fatwa MUI tersebut. Dan demi menghapus jejak keterlibatan MUI dalam skenario itu, Anwar Abbas pun menyerang pemerintah dengan manuver-manuver kontroversinya. Dari menolak vaksin, sertifikasi ulama,
Dan yang mutakhir adalah mendesak pemerintah untuk membubarkan Densus 88 dan menuduh pemerintah saat ini adalah pemerintah Islamofobia. Dalam satu kesempatan, Anwar Abbas melakukan propaganda murahan dengan mengatakan bisa jadi dirinya menjadi target operasi Densus 88. Namun, menurut penulis, hal ini merupakan bentuk firasat Anwar bahwa memang sebenarnya ia terlibat dalam gerakan aksi terorisme yang marak itu, sehingga manuver kontra intelijen ia lakukan dengan tujuan menutupi keterlibatannya agar tak tercium. Dan hal ini dimaksudkan jika dirinya dipersangkakan, maka publik akan percaya bahwa pemerintah Islamofobia ini akan melakukan kriminalisasi atas dirinya. Oleh sebab itulah Anwar Abbas, orang yang lantang mengkampanyekan agar Densus 88 dibubarkan. Seharusnya para elitis MUI menyadari bahwa eksistensi Anwar Abbas bisa menjadi duri dalam daging. Sepak terjangnya telah mengisyaratkan apa yang dilakukan adalah bentuk upaya untuk membenturkan antara MUI dengan pemerintah. Kampanye Anwar Abbas yang ingin membubarkan negara Indonesia dengan alasan jika MUI dibubarkan adalah bentuk provokasi dirinya yang menghendaki agar terjadi turbulensi antara MUI dengan pemerintah. Dan jika hal itu tidak segera diantisipasi, tentu saja yang diuntungkan adalah kelompok yang ingin menjadikan bangsa ini sebagai negara agama. Pertanyaannya kemudian, berada di pihak manakah Anwar Abbas? Tentu saja ia berada di pihak yang memberikan dana hibah 10,6 miliar itu, yang punya kedekatan dengan kelompok Islam garis keras. Bukankah gerakan mereka mirip dengan Las BM Abdurrahman bin Auf yang terindikasi mendanai kegiatan terorisme lewat pendistribusian kotak-kotak amal? Ya, begitulah 10,6 miliar. Bukan kali ini saja Anwar Abbas bikin kita geger dengan statement-statementnya. Sebelum ini ramai juga, Abbas juga membuat publik terheran-heran dengan ucapannya. Dari semua berita yang ada, penulis yakin banyak yang menunggu tanggapan dari ormas-ormas besar Islam seperti MUI dan PBNU. Karena itulah penulis membahas terakhir, karena akan menjadi bagian menarik dan kunci untuk memahami fenomena yang terjadi sebenarnya. PBNU sudah memberikan tanggapan dengan bijak. Sesuai dengan ekspektasi penulis, PBNU akan berkomentar secara bijak berdasarkan sudut pandang kebangsaan. Berikut adalah tanggapan dari PBNU. Dia tidak punya hak melakukan kekerasan itu. Apa yang dia maksud dengan tindakan terukur? Dia itu narapidana, bukan aparat penegak hukum, kata Rumadi kepada cnnindonesia.com. Komentar penulis, good job buat PBNU. Benar-benar berkomentar sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan koridor hukum yang berlaku. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari MUI? Sebelum MUI memberikan tanggapan, penulis sudah punya firasat buruk. Karena berdasarkan pengalaman setiap ada berita, MUI memberikan statement, maka yang muncul adalah Anwar Abbas alias 4L, lolo lagi. Dan benar saja, beliau yang muncul memberikan tanggapan mewakili MUI dalam kasus penganiayaan sang napi Napoleon Bonaparte yang menganiaya Muhammad Kece. Mari kita bahas satu persatu dan menguliti pernyataan Anwar Abbas helai demi helai seperti menguliti bawang bombay. Kita mengharapkan agar negara dan para penegak hukum hendaknya benar-benar cepat tanggap bila ada masalah-masalah yang menyangkut pelecehan-pelecehan terhadap masalah agama, kata Anwar dalam keterangan resminya pada Senin kemarin. Komentar penulis, seperti biasa, Anwar Abbas awal-awal akan membangun opini sebagai orang-orang yang bijak atau sok bijak. Beliau muncul seolah-olah memberikan saran kepada pemerintah, padahal jika mau sedikit berpikir, kita bisa melihat ada unsur tuduhan tidak berdasar dari pernyataan Anwar Abbas ini. Karena faktanya aparat begitu cepat memproses kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece ini. Tapi tidak masalah karena memang itu tujuan Anwar Abbas. Dengan memberikan kritik kepada pemerintah, maka pendapat dia nantinya akan dibenarkan para kadrun pihak oposisi. Sampai di sini, Anwar Abbas sudah memenangkan opini sebagian masyarakat Indonesia. Ini penting dilakukan dan untuk menjadi perhatian kita semua agar persatuan dan kesatuan sebagai warga bangsa tidak rusak dan dirusak oleh sikap dan perbuatan dari orang-orang atau seorang ataupun segelintir orang, kata Anwar Abbas lagi. Komentar penulis, di sini Anwar Abbas mulai membangun opini bahwa semua kejadian yang terjadi ada penyebabnya. Tujuannya jelas agar nantinya tindakan sang napi Napoleon tersebut menjadi beralasan karena ada penyebab. Anwar Abbas pura-pura bego kalau masalah penghinaan agama ini dilakukan oleh banyak kubu dan sudah berlangsung sepanjang sejarah. Jangankan masalah agama, soal bola saja bisa saling hina dan saling bunuh kok. Jadi di sini sebenarnya penyebab masalah bukan satu-satunya hal yang penting dibahas. Soal hina-menghina agama itu dilakukan oleh banyak kubu, karena itu lebih penting untuk dilihat dan dibahas apa respon orang terhadap masalah hina-menghina antar agama ini. Lalu bagaimana sikap negara dan hukum menanggapi kasus ini? Apakah bisa adil tanpa memandang agama suatu kubu, atau keadilan hanya milik mayoritas saja? Dunia sedang melihat Indonesia. Lebih lanjut, Anwar juga berpendapat Napoleon pasti mengerti soal hukum meski bertindak sedemikian rupa.
Ia menduga hal demikian karena punya batas kesabarannya bila keimanannya diganggu oleh orang lain. Komentar penulis, mengerti soal hukum tapi tidak taat terhadap hukum apa gunanya? Ibarat pengemudi yang paham kalau lampu merah artinya berhenti tapi tetap menerobos.